Last Sunday I was in somewhere. Ada yang baru balik dari Aloha nih, Hawaii. Selamat Hari Ibu, luar biasa sekali. Saya belajar dari mama saya, seorang yang hatinya sederhana, selalu berbuat baik. Saya lakukan ini, saya melihat dia. Mama saya itu waktu di Indonesia, selalu bantu orang. Saya tinggal di kampung ya, tinggal di perkampungan. Orang-orang kampung tuh kalau nggak punya duit suka pinjem duit, and then udah itu nggak dibayar. Tapi tiap kali selalu dibantu terus ya. Saya sampai bingung, Mam, orang itu nggak bayar, kenapa Mama bantu terus? Kasihan, mereka nggak punya duit. Kita ada punya kelebihan sedikit, kita berikan dia. Oh, ternyata saya punya keturunan dibekali sama mama saya. Haleluya. Mam yang menonton di video, mama saya nonton di video mungkin. Thank you. Hari ini saya mau mendoakan buat para ibu. Para ibu semua bisa dipersilakan berdiri, para ibu, grandma, single parent, semuanya, ibu-ibu bisa berdiri. Saya mau berdoa yang terbaik untuk para ibu. Amin. Waktu saya bertanya kepada anaknya punya Roh Kudus ini luar biasa ya. Saya bertanya, Lord, apa sih yang kamu hendaki untuk para ibu? Cuma satu kata yang diberikan kepada saya, thank you. Tuhan ingin menyampaikan kata ini kepada para ibu, grandma, dan yang pokoknya yang ibu-ibu ya semuanya. Tuhan mau mengatakan thank you untuk semua yang saudara lakukan. Karena anak adalah pemberian daripada Tuhan. Tuhan sudah percayakan kepada saudara semua untuk membesarkan anak-anak saudara. Hari ini Tuhan mau menyatakan berterima kasihan kepada saudara bahwa saudara sudah melakukan, dan janji Tuhan kepada saudara, walaupun saudara sering mungkin berpikir ada kegagalan dalam mendidik anak, Tuhan berkata, aku adalah Tuhan yang berjanji selama saudara menjalankan segala perintah-perintahku, anak cucumu akan gagah perkasa di muka bumi. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah terlalu cepat-cepat. Amin. Mari kita tundukkan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau begitu mengasihi para ibu, para grandmother. Kami percaya Tuhan saat Engkau mengatakan terima kasih. Inilah kasih-Mu kepada mereka. Inilah apa yang Engkau utarakan kepada ibu, para ibu yang ada di tempat ini maupun yang berbakti di dalam online. Kami percaya kasih Tuhan akan turun saat ini menjamah setiap para ibu. Kekuatan yang baru, Roh Kudus akan memampukan supaya setiap para ibu matanya terbuka, terlihat bahwa Tuhan tidak mengasihi mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan atau membiarkan mereka. Tuhan senantiasa menyertai mereka. Tuhan bahkan berjanji kepada para ibu, para grandmother, para ibu single mother, bahwa Tuhan akan senantiasa penuhi janjinya. Para ibu, Mazmur 112 selalu terngiang di hati saya. Dikatakan gini, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan menjalankan segala perintah-perintahnya, maka anak cucunya akan menjadi gagah perkasa. Para ibu, jangan bersusah hati. Inilah janji Tuhan kepada saudara untuk anak-anak saudara. Karena itu kami percaya Tuhan, apa yang Kau sudah janjikan pasti Engkau genapi. Terima kasih Tuhan atas para ibu. Secara gereja kami mengucapkan terima kasih
kepada para ibu, grandma yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami menerima firman Tuhan. Kami percaya setiap daripada ibu-ibu akan mendapat kekuatan yang baru, mendapat suatu kuasa ilahi, kasih yang sempurna, yang akan senantiasa membawa damai, sukacita Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus setiap umat yang percaya mengatakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini biasa saudara, sebelum kita mendengarkan firman, saya selalu bertanya kepada Tuhan, apa sih Tuhan yang hendak Engkau lakukan? Karena atmosfer healing, kuasa kesembuhan sedang melanda. Dan saya amazing sama Tuhan. Selama ini saya catetin orang yang memberikan kesaksian ke saya. Selama bulan revival ini, saya melihat kira-kira sudah mencapai 20 orang mengalami instant healing. 20 orang. Dari yang patah tulang punggung dari atas gini bisa turun ke bawah. Sayang X-ray-nya belum dapat. Saudara, saya percaya Tuhan pasti masih mau menyembuhkan. Hari ini waktu saya berdoa, ini waktu saya tidur saudara, semalam saya tidur, saya minta Tuhan, pimpinan Tuhan tidur biar bisa tenang karena besok mau khotbah. Tapi nggak tenang-tenang juga, tiba-tiba saya merasa kayak nggak bisa tidur gitu. And then di sini Roh Kudus bicara, inilah yang akan aku lakukan. Mungkin dari saudara yang di sini maupun yang berbakti online mengalami susah tidur, insomnia. Seringkali suka nggak bisa tidur. Tuhan akan sembuhkan. Ini juga setiap apa yang saya mau khotbah, kalau ada distraction dari sakit, saya merasakan ini tanda. Istri saya mengalami sakit urinary tract infection, makanya dia nggak datang hari ini. Saya merasakan Tuhan akan menyembuhkan orang-orang yang mengalami infeksi di dalam kandung kemih, kandung kencing itu ya saudara, supaya saudara tahu. Nah, dari intercessor, tadi pagi saya dikirim teks dari intercessor yang ada yang punya penyakit arthritis in spine, ya, yang susah bergerak dan saat bangun tidur badan belakangnya sakit sampai ke hips dan kaki susah bangun karena sakit. Yang kedua bagian tangan atau kaki yang ada metal pen di joint sakit, kadang-kadang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Dan yang ketiga, kalau saudara mengalami problem di dalam prostat, ada pembengkakan atau cancer prostat, Tuhan akan sembuhkan. Amin. Bagi saudara yang ada di rumah, dengar firman ini, dengar perkataan Tuhan ini, dan imanin saudara. Saudara imanin. Amin. Percaya dan imanin. Saya percaya 20 orang yang mengalami instant healing ini bukan secara kebetulan, karena Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib. Saya masih terus minta Tuhan supaya ada creative miracle. Let's pray ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas revelation, atas word of knowledge, atas pewahyuan, atas perkataan-perkataan yang kau nyatakan kepada hamba-Mu, kepada para intercessor. Kami percaya hari ini apa yang kami katakan, penyakit yang kami katakan Tuhan, insomnia, tidak bisa tidur, urinary tract infection, arthritis in spine, ada metal di dalam tangan atau kaki, atau prostat, problem prostat, atau ada prostate cancer. Hari ini kami deklarasikan supaya kesembuhan terjadi Tuhan di dalam nama Yesus. Karena hamba tahu Tuhan Yesus adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Hari ini kami percaya kesembuhan sudah terjadi. Dan juga bagi saudara yang sakit, yang lainnya,
Kami declare Tuhan hari ini, setiap sakit penyakit hari ini sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya tangan Allah, tangan Tuhan Yesus menjamah setiap apa yang Anda hadapi, Anda derita sakit saat ini. The healer menjamah Anda dalam nama Yesus. Haleluya. Kami berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari Minggu ini kami percaya Engkau akan bicara kepada Tuhan, kepada anak-anak-Mu, karena Engkau mengasihi mereka supaya mereka tahu bahwa mereka adalah anak-anak yang dipilih Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Hari ini kami percaya karena kami tahu Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus, we welcome you. Kami sambut Engkau, kami percaya Engkau penuhi, Engkau ambil alih setiap daripada kami, termasuk hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-pesan-Mu, menyampaikan firman-Mu, supaya setiap telinga yang mendengar akan menerima dengan hati terbuka, dan kami percaya mereka akan merasakan urapan yang turun di dalam nama Yesus. Karena itu kami percaya Roh Kudus, lakukan apa yang ingin lakukan, katakan apa yang ingin Kau katakan. Hamba-Mu submit, tunduk kepada ketuhanan Kristus di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus setiap umat yang percaya mengatakan amin. Saudara, saya percaya apa yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kita ini memang amazing ya. Saya sendiri sampai melihat, wow, benar-benar luar biasa sekali. Remember waktu saya khotbah 2 minggu yang lalu, saya katakan saya sampai nggak tahan untuk menceritakan Joy, anaknya Lili yang umur 5 tahun dibawa ke surga. Setelah saya renung-renungkan dan ngomong sama Pastor Him, sama Pastor Dian, karena suruh Lili record. Lili record. Saya asal, Lili record. Tapi ini udah berbeda waktu berapa hari, Lili, waktu kamu record. Udah hampir 2 minggu ya. Udah hampir minggu. Tapi anak 5 tahun bisa kasih kesaksiannya konsisten. Saya mau kasih lihat recordingnya. Oke, Steph, recordingnya jalanin. Joy, can you tell us again about your dream that you say you go to heaven? Okay, so how do you go to heaven? I was flying, Okay, and then I felt heaven, so I flied fast. and then I went inside the house and saw everything. okay, what is there? How do you know that's heaven? 'Cause it's beautiful, How beautiful it is. the most beautiful. Okay, and what do you see again in heaven? I saw golden and shiny, and it was like glitter. And then? And then there was so much light, And then? and then they were eating, Who is eating? everybody. Oh, really? And then what are they doing? And then after they eat, they were just sitting down. And then after they sit down, they drink. And that's all. I thought you said you saw many fruits. Is that right? A lot of fruits over there too? And how do you know that is heaven? How do you know? Because it's shiny. How beautiful? So much. So much beautiful. Do you really It's like shiny. you like it there? Okay. Any other things you want to tell us? No, Okay, thank you, Joy. you're welcome. Ini yang terjadi saudara di tengah-tengah kita saat ini. Saya percaya Tuhan akan melakukan lebih lagi.
revival is not only for the adult. Kebangunan rohani tidak hanya untuk orang-orang dewasa. Oh, there's 3 video. Iya, ada 3 video. Tapi saya ambil yang terakhir, kayaknya yang terakhir lebih. Iya. There are many rooms, big rooms ya. Seperti apa yang dikatakan di Alkitab. Ini anak gak tahu loh heavens kayak apa, tapi waktu dia pergi ke sana dia bisa bilang itu heavens, shiny and golden. Inilah yang terjadi di gereja kita saat ini setelah kita melihat hadirat Tuhan semakin kuat, Tuhan sedang melakukan perkara yang ajaib. Dan saya percaya saudara, bagi saudara yang terbuka akan mendapat bagiannya. Amin. Nah saudara, saya mau ingkari kepada saudara apapun yang saudara alamin, kesembuhan, mengalami Tuhan, atau anak saudara mengalami jamahan Tuhan, ceritakan saudara kepada saya. Karena saya mau rekod semua kesaksian-kesaksian, karena ada kuasa di dalam kesaksian saudara. Kesaksian ini luar biasa. Saya baca satu buku, isinya semua kesaksian saudara. Waktu saya baca buku semua kesaksian, saya terimpatasi saudara dengan kesaksian. Dan saya percaya kesaksianlah memegang peranan penting. Karena apa yang kita saksikan adalah pekerjaan Tuhan. Kenapa tiap minggu saya saksikan kesembuhan. Di atmosfer semakin kuat, semakin kencang, semakin heavy, thick. Nanti saya akan bicarakan apa yang Tuhan berikan. Saudara, saya percaya kita sudah mendengar khotbah mengenai revival 2 bulan terakhir ini. Ya, sekarang masuk minggu kedua, Mei kedua, tema masih revival, masih kebangunan rohani. Waktu hari Jumat yang lalu saya ada kersel gabungan dari Pak John ini, saya tanyakan, sudah selama ini sekalian sudah mendengar apa yang dibicarakan mengenai kebangunan rohani? Menurut Anda kebangunan rohani itu apa? Wah, semua banyak cerita mengenai pertobatan lah, semua segala macam. Dan itu setelah itu saya tanya lagi, apakah yang Anda alami sampai saat ini? Kebanyakan orang mengalami something berbeda. Ada yang mengalami lebih haus lagi, ada yang mengalami mau mencari Tuhan, ada yang mengalami to certain degree, banyak saudara. Dan saya melihat, wah ternyata ada satu gejolak nih di antara jemaat saat-saat ini untuk mengalami revival. Nah, waktu saya mempersiapkan apa sih untuk berikutnya ini yang saya ingin beritakan sampaikan kepada jemaat. Mungkin Pastor Dion membahas sedikit di dalam firman-Nya waktu minggu lalu. Siapa di sini minggu lalu yang hadir mendengar firman dari Pastor Dion yang luar biasa? Wah, saya waktu itu di dalam hotel nonton aja merasakan jamahan Tuhan, hadirat Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Saya percaya hari ini Tuhan akan menjamah saudara. Nah, saudara, waktu saya sedang berdoa, ini the good thing ya saudara. Saya ingin ingatkan lagi kepada saudara mengenai Yeremia 29, tapi ini dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia terjemahan yang lain. Di sini dimulai dengan pertanyaan, bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Ditanya kepada saudara, bukankah aku tahu? Aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu. Jawab kamu apa? Kok diam? Kalau Tuhan tanya bilang begini, bukankah aku sendiri tahu rencanaku bagi kamu? Amin, gitu dong. Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan harapan. Amin, saudara. Haleluya, enaknya jadi ikut Tuhan itu masa depan kita penuh harapan. Benar nggak? Haleluya. Nah, kita ini di month of revival nih. Saya lagi bergumul untuk supaya
apa yang akan saya bagikan hari ini untuk supaya saudara pulang membawa sesuatu. Karena saya percaya Tuhan ini tidak lagi seperti yang dulu-dulu saudara. Tuhan ini akan mempercepat, akan melengkapi, akan membawa saudara untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang saudara tidak pernah alami. Nah saudara, ini enaknya sama Tuhan ya saudara. Saya dapat minggu ini waktu saya merenungkan firman Tuhan. Saya sekarang ini baca firman gak seperti dulu saudara, berturut-turut gitu. Sampai selesai gitu. Saya tahun lalu juga nggak satu Alkitab selesai saudara. Tapi saya rubah cara saya bawa firman. Apa yang saya dapatin, saya stop, pause di situ, saya mulai memeditasikan. Saya mulai mempelajari firman ini saudara. Yang saya dapat minggu ini simple saudara. Mungkin saudara mungkin saudara pernah baca, tapi di sini dikatakan di 2 Korintus 13 ayat 13, bahasa Inggris itu 14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi saudara, ada kata persekutuan Roh Kudus. Artinya apa? Di sini saya lagi waktu renungan, ternyata kita itu bisa bersekutu dengan Roh Kudus. Amin. Kita itu bisa bersekutu dengan Roh Kudus, artinya dalam bahasa Inggrisnya fellowship, artinya berintimasi, artinya seperti buddy-buddy, seperti teman baik, dan bersekutu saudara. Jadi saudara, waktu saudara connect sama dia akan nyatakan sesuatu yang kadang-kadang kita sendiri nggak masuk akal gitu. Jadi waktu saya mau mempersiapkan ini saudara, mau mempersiapkan firman ini, mau mempersiapkan khotbah ini, saya lagi mikir persekutuan dengan Roh Kudus. Oh oke, saya tanya Roh Kudus, gimana ya supaya saya ini bisa membangun momentum revival setelah apa yang dikhotbahkan. Saya percaya saudara mengalami deliverance minggu lalu, benar nggak? Mengalami kelepasan, kebebasan. Karena apa yang dikhotbahkan itu adalah hasil dari apa yang didoakan. Dan waktu saya dengan persekutuan Roh Kudus sudah bilang begini, rambut kamu kan nggak ada. Aduh masih ada sedikit lah. Coba kamu pegang gitu. Jadi saya pegang begini, lagi itu mungkin ada lewat harus saya pegang. Tapi waktu saya selesai pegang begini, saya lihat tangan saya ini berminyak. Tara saksinya, Tara, kenapa tangan saya ini berminyak, penuh dengan minyak gitu. Saya lagi mikir, biasanya kan rambut kalau berminyak itu nggak gampang rontok, bener nggak kayak Pak Narto rambutnya hitam lagi, banyak lagi. Saya udah dibilangin sama Kak Lasma udah putih sekarang, udah tua. Lupa nyemir aja. Jadi saya pegang gini, biasanya kalau rambut berminyak itu udah hitam kayak Charles tuh lihat tuh berminyak tuh. Tapi ini minyaknya bukannya minyak yang sekedar mengkilap doang. Itu literally minyak itu seperti kelihatan minyaknya. Saya lagi pikir, kenapa bisa begini ya? Ini yang akan Roh Kudus ini yang akan kamu khotbahkan. Ini judulnya, urapan dan kebangunan rohani. Jadi saudara, setiap kebangunan rohani selalu berhubungan dengan urapan Tuhan. Nah saudara, saya akan cerita dari buku Lukas. Siapa yang senang baca buku Lukas? Dia adalah seorang dokter, kalau cerita dia detail ya. Tapi saya sendiri ini bingung saudara. Waktu kita baca ya, kita tahu chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5 semuanya ini. Itu memang sudah didesain chapternya begitu saudara. Tapi waktu Roh Kudus memberikan satu pewahyuan, memberikan satu pengertian, ternyata dalam chapter itu ada urutannya saudara. Chapter pertama itu dia bicarakan mengenai John the Baptist. Mengenai kelahiran John the Baptist, ya dikelahirin sampai waktu itu juga
Mary didatangi Tuhan itu, tapi nggak menjadi fokus ceritanya, saudara. Chapter pertama. Chapter kedua itu mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Saudara baca kelahiran Tuhan Yesus, ceritain. Setelah kelahiran Tuhan Yesus, chapter ketiga itu mengenai pelayanan John the Baptist. Dia baca, karena John Baptist ini mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. Jadi waktu mempersiapkan jalan Tuhan Yesus, sehingga waktu itu Tuhan Yesus dibaptis dan dia menerima Roh Kudus. Dan setelah itu dia dibawa ke Pak Gurun, dicobain dia 3 kali sampai itu turun kembali ke Galilea mengajarkan selalu banyak mujizat. Setelah mengajarkan mujizat, waktu dia ke Nazaret, dia tidak banyak melakukan mujizat. Nah, saya percaya waktu dia dibaptis, dia merasa penuh urapan dengan Roh Kudus. Nah, waktu penuh dengan urapan Roh Kudus, dia mulai melayani dan melihat keadaan kok nggak happening, nggak terjadi di Lukas pasal di Nazaret kan. Tuhan Yesus tidak banyak melakukan mujizat di Nazaret. And then di ayat keempat yang menarik, ini baca saudara, di ayat keempat, ayat ke-18-19 di sini kata, dia datang ke tempel, udah dia nggak banyak mengalami mujizat, akhirnya dia pergi ke tempel, dan dari tempel itu dia baca, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini kan dari buku Yesaya dia baca, dia stop, mengurapi aku. Saudara, dalam perjalanan dari chapter 1 sampai chapter 3, waktu dia mengalami tantangan, dia mengingatkan kembali bahwa dia adalah orang yang telah diurapi. Nah, setelah dia diurapi, setelah dia tahu bahwa dia adalah orang yang diurapi Tuhan, dan ini, saudara baca ayat 5, 6, 7, 8, semua mujizat dilakukan dia. Nggak ada yang nggak ada mujizat yang nggak terjadi. Lakukan semua kata buku Yohanes. Kalau semua diceritakan satu Bible pun nggak ada habisnya. Terjadi semua. Ini penting saudara, karena pola pikir ini paling bisa menipu kita. Nah saudara, waktu dia sudah melakukan semua, saya mau cerita dari buku Lukas terus nih saudara. Waktu dia sudah melakukan semua nih, urapannya dia sudah menyatakan bahwa dia tahu bahwa Roh Tuhan ada padanya dan sudah mengurapi dia untuk melakukan yang berikutnya, untuk melakukan tanda-tanda mujizat ini saudara. And then di ayat yang ke-9, setelah dia lakukan dari ayat ke-4 itu 5, 6, 7, 8 itu mujizat semua yang dilakukan. Dia ngajar, dia lakukan mujizat, dia ngajar ngajar mujizat, semua dia lakukan mujizat itu. Yang Lukas 9, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Sekuen ceritanya Anda tahu ya. Setelah dia melakukan perkara-perkara besar, setelah itu dia utus jemaatnya, utus murid-muridnya, tapi diberikan tenaga dan kuasa. Dalam bahasa Inggris diberikan power, authority, and power. Jadi waktu saudara baca terus ya, murid-muridnya waktu kembali dia bilang apa? Amazing Tuhan, kami apa yang kau perintahkan kami lakukan, semua mengalami kesembuhan, orang yang kerasukan dibebaskan. Kan di situ diceritain semua kan, Tuhan Yesus bilang, wah berbahagialah, tetapi yang lebih besar itu akan terjadi. Nah di sini saudara, waktu
Tuhan Yesus menerima urapan, apa yang dia lakukan, setelah itu dia lepaskan urapannya kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya melakukan seperti apa yang dia lakukan. Jadi saudara, kita tahu bahwa kita orang Kristen. Christian. Christ, the anointed, artinya yang diurapi. In itu kan pengikut ya, orang-orang. Jadi kita ini adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Tapi saudara, Lukas mengatakan demikian, and then setelah itu mungkin ceritanya lebih detail lagi dan belum sedetail apa yang Yohanes. Ternyata Tuhan Yesus dengan apa yang dia lakukan, itu ternyata berbeda di buku Yohanes, saudara. Yohanes 20 ayat 21 dan 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian sekarang aku mengutus kamu. Ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ada perbedaan nggak, saudara? Waktu di buku Lukas, dia mengutus murid-muridnya diberikan power and authority. Tetapi di buku Yohanes, dia mengutus murid-muridnya, dia berikan Roh Kudus. Ada perbedaan nggak, saudara? Kok diem sih? Tegang ya. Ini penting nih, saudara. Kalau lagi penting biasanya kenapa pernah? Jangan tegang ini. Ini penting ini. Saya lagi excited nih. Jangan gini, urapan lagi ada di sini nih, saudara. Saya merasa urapan ini lagi mengalir ini. Urapan minyak Tuhan ini. Di sini dikatakan, maka kata Yesus sekali berkata, damai sejahtera bagi kamu. Artinya apa? Kamu harus dipenuhi damai sejahtera Tuhan. Sama seperti Bapa mengutus aku, Bapa mengutus dia di bumi, sedemikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini sepertinya Tuhan Yesus berkata melalui saya, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ada bedanya enggak, saudara? Saudara nggak diberikan lagi tentang authority and kuasa yang nantinya setelah selesai bisa hilang. Saudara diberi yang memberikan urapan kepada saudara, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah kuasa daripada Allah. Roh Kudus adalah kuasa yang membangkitkan Kristus, yang membangkitkan Lazarus, yang menyembuhkan segala penyakit yang ada pada manusia. Hari itu pada saat Yesus berkata, terimalah Roh Kudus, berarti Anda menerima kuasa daripada Tuhan. Sumbernya diberikan kepada saudara. Tidak lagi hanya authority, tapi sumber dari kuasa Tuhan itu sekarang berada di dalam tubuh Anda semua. Nah, saudara ini ada. Berapa banyak saudara yang mau terima karunia roh? Saudara tahu, minggu lalu saya lagi mengajarkan mengenai karunia roh. Saya lagi ngajar-ngajar, tiba-tiba Tuhan kasih pewahyuan begini. Pada saat saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, actually saudara sudah terima sumbernya. Cuman saudara belum mengaktifkan karunia-karunianya. Saudara belum mengaktifkan karunia-karunia daripada Roh Kudus.
actually saudara punya akses untuk mengaktifkan karunia-karunia Roh Kudus. Dia tinggal bersama-sama dengan saudara. Cuman saudara kasih, izinkan Roh Kudus bermanifestasi dalam hidup saudara, sehingga pada saat dia memenuhi saudara, actually pada saat dia memenuhi saudara, saudara tinggal memanifestasikan kuasa-kuasanya, karunia-karunianya. Waktu saya melihat, wah, nggak usah minta lagi saudara, it is in you. Itu ada di dalam diri saudara. Cuman saudara izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup saudara. Buku Markus. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat yang ke-7. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat ke-18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini saudara, kalau saudara mengerti ya, saya ini baca firman ini udah berpuluh-puluh kali, tapi dalam hal ini saya mulai mendapat pengertian yang lebih dalam saudara. Ternyata hidup kita itu membawa tanda. Hidup kita itu selalu membawa tanda. Karena apa? Karena kita adalah utusan Tuhan. Kita ini adalah utusan Tuhan di bumi. Dan Tuhan sudah memberikan kuasanya kepada kita. Sehingga apa yang kita bawa menjadi tanda untuk orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tanda-tanda ini saudara. Tanda-tanda ini untuk orang yang gak tahu. Iblis kalau saudara datang itu udah ketakutan. Jangan izinkan iblis memanipulasi Anda. Karena Anda adalah orang pilihan Tuhan yang diberi kuasa oleh Tuhan, yang diberikan sumbernya oleh Tuhan yang diam bersama-sama dengan Anda. Dan kuasa itu akan memanifestasi dalam hidup saudara, sehingga saudara ini bisa memuliakan Tuhan. Waktu saya mendapat pewahyuan ini, saya pikir, wow. Ternyata ya, kita itu sebenarnya, istilahnya kalau mendengar miracle itu, wow. Di sorga tuh orang bilang norak jadinya. Karena apa? Mujizat itu normal. Saya sendiri masih belajar. Kemarin saya berdoa. Ternyata ya saudara ya, kuasa Tuhan itu selalu mestinya nyata dalam hidup kita. Makanya kebangunan rohani itu selalu diikut sertakan dengan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan. Banyak orang mengalami kesembuhan, banyak orang mengalami pembaruan, banyak orang mengalami jamahan, banyak orang mengalami transformasi. Karena apa? Karena ini adalah hatinya Tuhan untuk setiap daripada kita. Nah saudara, saya percaya di awal
April sampai bulan Mei ini akan bicara mengenai revival, saya percaya bahwa saudara harus membuka hati saudara, membuka pikiran saudara untuk menerima dan mempunyai mode revival dalam hidup saudara. Artinya saudara harus berpikir revival itu selalu ada di dalam hidup saudara dan saudara selalu harus berapi-api untuk melakukan pekerjaan tangan Tuhan. Kalau saudara mulai kering, keluar dan kabarkan Injil. Jangan salahin pasturnya. Coba saudara kabarkan Injil, pasti saudara bersuka cita. Saya punya disciple ini. 1 tahun saya disciple dia. Dia hidupnya messed up, tapi Tuhan transform dia. Saya baca dia teks saya. Sebentar ya. Tuesday, minggu lalu. Dia mulai, wow, I was helping my neighbor and the Holy Spirit took control of me as I prayed for him. He began to cry. I didn't even expect to pray for him. Amazing, I have never felt that before. It was just mind-blowing. Waktu dia keluar, dia taat, Roh Kudus suruh doain tetangganya. Dan waktu dia mendoakan, the anointing will be released through him. Orang tetangganya dijamah Tuhan. Dan dia mulai mau bawa teman-temannya ke gereja. Saudara, ini loh tanda-tandanya. Satu lagi ya saudara. Kok hilang sih? Dua minggu yang lalu, tante dari anak ini badannya sakit badan dan kalinya bengkak, susah jalan. Aku ingat gereja kita lagi ada healing anointing. Aku bilang suaminya, kita ke rumah Ii minggu malamnya doakan. Puji Tuhan sudah enggak bengkak dan enggak sakit. Saudara, apa yang saudara alamin di gereja, bawa keluar. Bawa keluar saudara. Karena saatnya kita mendapat prophetic word, perkataan nubuat bahwa ada 2.000 orang akan datang ke gereja kita. Kalau kita cuma diam di gereja, bagaimana 2.000 orang itu akan datang ke gereja? Urapan bukan untuk saudara saja, tapi untuk dibagikan kepada orang-orang. Saya masih mendoakan orang-orang yang masih belum selamat. 2021 memasuki 2021, saya share sama Pak Natum. Saya berdoanya mintanya kepada Tuhan orang yang belum selamat, yang nggak pernah mengenal Kristus. Artinya bukan Kristen lahir. Dan Tuhan sudah kirimkan 2 orang. Satunya ateis, satunya Buddha. Dan dua-duanya sudah terima Tuhan Yesus. Saudara, ini loh saatnya saudara.
Tuhan curahkan urapannya dan Tuhan akan membawa saudara, memakai saudara untuk supaya saudara bisa merilis, melepaskan urapan yang saudara terima. Ini yang Anda perlu ketahui ya saudara. Nomor satu, Anda harus tahu bahwa Anda itu diurapi Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus diam bersama-sama dengan saudara. Berarti apa? Kalau saudara menamakan dirimu saudara orang Kristen atau Christian, berarti arti kata Christ, the anointed, orang-orang yang diurapi. Berarti apa? Saudara harus tahu bahwa saudara ini orang yang diurapi Tuhan. Untuk apa saudara? Saudara, saat urapan dilepaskan itu adanya impartasi. Saya ini orang yang nggak gampang dapat visi, nggak gampang dapat word of knowledge, saudara. Tetapi setiap kali ini, saat ini saya sering dapat, kenapa? Karena saya mendapat impartasi, saudara. Saya mendapat impartasi dari Pastor Paul. Pastor Paul mendapat impartasi. Waktu Pastor Paul mau ketemu orang, dia selalu berdoa dan dapat urapan, dapat pewahyuan, dapat word of knowledge. Dan saya sering dapat begitu saudara sekarang. Mau ketemu orang dapat word of knowledge, dapat firman, dapat apa. Ini dapat impartasi saudara. Jadi saudara kalau mendengar firman jangan pakai mindset yang udah di set. Open ini saudara supaya saudara bisa terima apa yang dikatakan. Saya banyak baca buku dari hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di dalam kebangunan rohani, di dalam kesembuhan, di dalam breakthrough saudara, sehingga saya bisa melihat urapan. Makanya waktu dapat word of knowledge apa yang sakit, itu saya melihat, wah ternyata ada impartasi. Impartasi ada. Tapi kalau kita udah dapat impartasi diam aja, kita ngelepasin urapannya mandek. Alkitab mengatakan demikian. Ini tadi pagi saya baru dapat begitu datang ke gereja. Matius 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kudus, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Freely receive, freely give. Berarti apa? Waktu saudara menerima urapan daripada Tuhan, tidak aja saudara mengalami urapan itu dan mengalami kuasa Tuhan, tetapi waktu saudara memberikan kesaksian aja, urapan Tuhan itu keluar saudara. Release. Sehingga waktu yang menerima, imannya terbangun. Ini dikatakan di buku Wahyu. Wahyu 19 ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jangan anggap kesaksian saudara itu nggak powerful. Kesaksian saudara itu powerful. Karena apa? Waktu saudara bersaksi, saudara release the anointing. Saudara lepaskan urapan Tuhan. Sehingga urapan yang saudara lepaskan menjadi nubuatan untuk mereka. Roh Tuhan ada di sini, saudara. Urapan yang saudara terima, Roh Kudus akan memberikan urapan itu. Anda menjadi tanda bahwa Anda adalah orang pilihan Tuhan. Waktu saya melihat, wah,
Saudara, hal yang kecil, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Waktu saudara bersaksi, jangan anggap enteng, saudara. Tapi tendensinya manusia itu komplain melulu. Benar. Komplain itu nggak ada di kamusnya surga. Tanya Joy. Orang bersuka cita. Salah satunya dia bilang orang pakai pakaian pesta ya. Pakaian pesta gitu, rapi kayak saya gitu. Pakaian pesta bersuka cita. Itu loh. Kamus di sorga, nggak komplain gini, wah inilah beginilah, onolah. Sampai kapan nih? Kita nih perlu bangkit sebagai gereja. Apa yang kita lakukan di gereja ini, kita melengkapi saudara di buku Efesus 4 ayat 6 itu, ayat 11 itu. Fivefold ministry itu melengkapi saudara supaya apa? Gereja Tuhan itu bersatu. Gereja Tuhan bersatu, jangan yang inilah ini persoalan doktrin, ini apa segala, forget it. Jalanin perintah Tuhan, menangi jiwa-jiwa yang baru. Tahu nggak saudara, kalau saudara komplainnya dihinati Tuhan. Saya belajar ya, saya lagi baca satu buku mengenai kesembuhan dan biologi. Setiap sel daripada saudara yang ada di tubuh saudara itu selalu berhubungan dengan emosi. Jadi kalau emosi saudara lagi kesel, komplain, itu bereaksi semua selnya saudara. Jadi sel-selnya saudara itu jadi nggak sehat. Kenapa orang stres bisa sakit, uratnya bisa sakit, nanti darahnya bisa tinggi, sugarnya bisa tinggi. Kenapa kalau orang stres gitu? Karena semua berhubungan dengan emosi saudara. Makanya Tuhan mau Anda apa? Bersuka cita. Supaya apa? Hati yang gembira adalah obat. Nah saudara harus tahu ini. Apa sih tujuan saudara? Kenapa sih Tuhan Yesus pilih saudara? Bangga nggak saudara dipilih Tuhan? Bangga nggak saudara punya kuasa yang diam bersama-sama dengan saudara? Bangga nggak saudara bisa memanifestasikan kuasa Tuhan? No, di luar banyak orang yang perlu. Teman saudara masih belum selamat. Saudara adalah tanda. Sebagai penutup saya mau bacakan nubuatan dari Pastor Patrick Cadley. Desember 2019. The Spirit of the Lord, the anointing in this house is going up to another level than you have ever seen before. Roh Tuhan, urapan di gereja ini akan naik ke level yang berbeda yang kita belum pernah melihat sebelumnya. One of the things I woke up and the Lord told me to speak over this house is water to swimming in Ezekiel chapter 47. Water to swim, and the anointing level is getting up to water to swim. Artinya urapannya itu sudah nggak bisa buat Anda berjalan, Anda harus berenang. It is going up to the ankle, the knees, the waist. But no, waters to swim in. And you are stepping into a place where you are going to see that everywhere the river, living water as the Spirit of the Lord.
And you are going to bring life everywhere you go. On campuses, in work situation, in neighborhood, in the community. God says, I'm going to use you in your spirit of influence. But you are a carrier of the river. The river itu Roh Kudus. Kalian ini saudara semua membawa Roh Kudus. And everywhere you go, you bring life, says the Lord of the Lord. This house is about to expand and explode. Salah satu, aku terbangun dari itu dan Tuhan berbicara dengan saya untuk gereja ini. Air sudah untuk berenang. Di buku Yehezkiel chapter 47. Air untuk berenang dan level ulapannya bertambah terus sampai setahap bisa berenang di sungai. Levelnya akan naik terus. Dari pergelangan kaki ke lutut terus naik ke pinggang. Tapi sekarang harus direnangi. Dan Anda berjalan ke tempat di mana Anda akan lihat kemana arus sungai itu pergi. Akan memberikan kehidupan. Dan Anda akan bawa sungai di dalam Anda. Dari perut akan mengalir sungai kehidupan, Roh Tuhan. Dan Anda akan membawa kehidupan kemanapun Anda pergi. Ke kampus, ke tempat kerjaan Anda, tetangga Anda, komunitas Anda. Tuhan berkata, aku akan pakai Anda dengan pengaruh. Karena Anda membawa air kehidupan. Kemanapun Anda pergi, akan membawa kehidupan, kata Tuhan. Gereja ini akan berkembang dan meledak. There is multi-international ethnic anointing that God's put in your heart for this house to touch the area and the region of the whole level. And God is sending His grace to be able to accomplish this. I'm looking at this house, I'm sitting here and said, there is a dream team here. Ada urapan untuk bangsa-bangsa yang Tuhan taruh di hati Anda di gereja ini. Untuk menjamah area dan wilayah secara keseluruhan. Dan Tuhan kirimkan kasih karunia-Nya untuk supaya tercapai. Mata saya tertuju pada gereja ini. Dan saya berada di sini. Dan akan ada dream team. Kersel-kersel saudara menjadi dream team. Amen. The type of anointing that God's going to release in this place. People are going to come in here. They are going to be demonically possessed and oppressed. And God is going to free them in this house. People will come in with cancer. And they are going to be healed instantaneously. In this house. Stage 4 cancer. People are going to come here with sickness, a disease, autoimmune condition, fibromyalgia, endometriosis. They are going to come to this house to be healed instantly in the presence of the Lord. This atmosphere, it is the presence of the Lord and it's going to get thick. I just hear the sound of prayer going on, not just one day a week, not just 2 days a week, but 7 days a week. Tipe urapan yang Tuhan akan lepaskan di tempat ini. Orang yang datang ke tempat ini, mereka yang dirasuki setan dan ditindas, Tuhan akan bebaskan mereka di gereja ini. Orang yang datang dengan penyakit kanker dan mereka akan mengalami kesembuhan secara instan di gereja ini. Kanker stage 4, stage 4. Orang yang datang dengan penyakit yang berhubungan dengan antibody, fibromyalgia, berhubungan dengan urat sistem, nervous, muscle, endometriosis, berhubungan dengan kandung lahir, datang ke gereja ini dan akan disembuhkan secara instan di hadirat Tuhan. Atmosfer hadirat Tuhan akan semakin tebal. Saya mendengar doa akan terus berlangsung, tidak hanya 2 kali seminggu, tetapi 7 kali seminggu. We thank you for the miracle that you are about to do.
We receive them right now. Receive the Holy Spirit. We receive you, Holy Spirit. Kami berterima kasih atas mujizat yang akan terjadi. Kami terima Roh Kudus. Berapa saudara yang mau terima urapan? Saudara berdiri saat ini, terima urapan Tuhan. Saudara, waktu nyembah Tuhan, saya merasakan bahwa apa yang saya dapati minyak ini, saudara, saya bertanya Tuhan, keadaan sekarang ini untuk mengurapi kayaknya kurang ini. Tetapi Roh Kudus mengatakan demikian. Saat-saat hadirat Tuhan ini adalah momen-momen yang penting. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan melindungi saudara semua. Tapi saya sudah minta Pak John, dan saudara yang mau terima urapan, saudara bisa maju dari sini dan keluar dari sono. Hamba percaya urapan yang dilepaskan hari ini merupakan titik tolak, turning point buat jemaat-Mu Tuhan. Mereka akan menjadi pelaku-pelaku yang sudah Tuhan percayakan untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar. Dan kami percaya Engkau akan kirimkan orang-orang yang melihat anak-anak-Mu di sini maupun yang di rumah. Yang menyaksikan walaupun tidak diurapi secara langsung, tetapi urapan Tuhan tetap mengalir. Saudara bisa ambil minyak urapan dan saudara olesin pada diri saudara. Tuhan akan pakai saudara untuk supaya semua tahu bahwa Roh Tuhan sudah pada saudara, yang sudah mengurapi saudara. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini akan ada terobosan. Pada saat mereka mengabarkan Injil, orang itu akan terbuka, tidak tertutup, akan melihat sinar Injil. Tanda ini yang akan menyertai mereka yang tertekan, tertindas akan bebas. Mereka yang buta akan melihat kebenaran. Mereka yang sakit akan sembuh dalam nama Yesus. Karena kami tahu the Spirit of God, the power of God, kuasa dari Tuhan ada pada kami semua. Di dalam nama Yesus, setiap umat yang percaya katakan